kepalaku. Macam mana boleh jadi macam ni? Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Halo, perkenalkan nama aku Marsha Denanda Putri dengan NIM 2230 1030 2075. Hari ini aku akan mewawancara salah satu narasumber yang akan membagi pengalamannya di dunia investasi. Penasaran sama videonya? Yuk ikut aku! Baik, di sini kita sudah bersama narasumber kita yang hari ini akan membagikan pengalamannya di seputar investasi. Nah Kak, makasih ya sebelumnya udah mau diwawancarai mengenai tentang investasi hari ini. Kalau boleh tahu nama kakaknya siapa dan sekarang lagi sibuk apa nih Kak? Ya, baik. Terima kasih juga sudah memilih saya untuk jadi narasumber. Nama saya Sien Christopher Niko, bisa dipanggil Sien. Oh ya, kasihan. Kesibukan saya ya kuliah dan nyambil kerja lah. Oh kerja, ya. Kalau kita mulai aja nih ya Kak ya wawancaranya gitu ya. Tapi kita santai aja Kak, nggak usah Ya. yang tegang-tegang banget. Oke, yang pertama Kak, apa yang buat Kakak tertarik untuk berinvestasi? Cuma coba-coba sih Kak. Awalnya tuh gara-gara bingung gimana cara ngelola uang yang baik dan benar. Jadi oleh saking bingungnya jadi sambil scroll sosmed ternyata nemu cara investasi. Jadi otodidak juga ya Kak Iya. ya gitu. Terus kapan sih Kakak tuh mulai berinvestasi gitu? Lumayan lama sih Kak, ada 2 tahunan dari 2023 November kemarin. Iya. Lumayan lama juga ya Kak ya? Iya. Berarti lumayan banyak dong penghasilannya dari situ. Ya, ada lah. Ada. Terus jenis investasi apa sih yang Kakak pilih? Kan ini investasi itu kan ada banyak ya Kak jenisnya. Yang paling sering Kakak pakai itu apa? Yang paling sering sih cryptocurrency. Gimana sih Kak awal-awal belajar investasi itu kan banyak nih orang yang kayak mau belajar investasi tapi mereka tuh bingung gitu caranya tuh gimana untuk investasi itu. Tergantung orangnya sih Kak. Kadang kan dari saya pribadi, menurut saya nggak semua harus belajar dari kelas, bisa juga otodidak, bisa juga dari kelas. Kan soalnya sekarang kan sudah canggih. Contohnya ada AI, bisa sosmed, dan bisa analisis sendiri lah contohnya. Iya, benar-benar ya. Terus kan tadi tuh Kakak bilang udah 2 tahunan nih kan ya Kak mencoba untuk investasi kripto. Kira-kira berapa persen dari penghasilan yang biasanya Kakak sisihkan nih misalkan untuk per bulan itu berapa ya Kak? Saya saking ambisnya nih ya Kak buat investasiin penghasilan saya dari kerja ke kripto tuh sekitar 80%-an dari hasil penghasilan saya setiap bulan. Oh iya, main besar juga ya Kak ya. Ya. Terus Kakak tuh lebih suka investasi yang untuk jangka pendek atau yang jangka panjang nih? Untuk sekarang jangka panjang Kak, soalnya ada kata-kata tuh blue sky ahead. Wes, apa tuh Kak? Jadi kita tuh harus melihat potensi koin ini kayak sesuatu yang kita beli seperti emas Kak. Emas kan cenderung naik per tahun. Iya benar. Ya, gitu. Oke, kayak gitu ya Kak ya. Ya. Terus kadang tuh kan orang kalau berinvestasi itu kayak cuman kayak kebanyakan mungkin FOMO gini nih kan kayak misalkan orang nih banyak penghasilan dari investasi gitu kan ya, jadi kayak ikut-ikutan kayak mau investasi tapi kayak tujuannya ke depannya tuh kayak bingung gitu loh, jadi kayak cuman ikutan sebentar terus kayak udah nih nggak ada hasil kan jadi dia berhenti gitu. Kalau Kakak sendiri tuh tujuannya untuk berinvestasi itu apa? Kalau saya lah Kak, mohon maaf kalau ada salah kata. Jadi tujuan saya investasi di sini untuk lepas dari rantai kemiskinan Kak. Oh iya. Jadi saya mau melepas ini biar
bisa hidup tenang. Iya, jadi kayak ada penghasilan gitu ya, Iya. kayak penghasilan sendiri gitu. Hmm, kalau misalnya untuk tujuan misalkan berinvestasi untuk kayak dana pensiun atau dana pendidikan itu kira-kira ada nggak Kak kayak terlintas di pikiran gitu pada saat berinvestasi? Investasi untuk gimana Kak? Kayak untuk misalkan pendidikan nih, misalkan hasilnya Kakak gunakan untuk kayak dana pendidikan selanjutnya kalau Kakak mau lanjut S2, S3 kayak gitu. Ya pastinya ada. Soalnya kan nggak mungkin juga kita investasi dan uangnya nggak dipakai. Iya. Iya. Berarti ada ya kayak rencana Iya. ke depannya untuk dari hasil investasi ini. Oke. Terus kan kalau investasi itu resikonya macam-macam ya Kak. Kayak mungkin ada yang kayak lebih banyak rugi atau kayak yang keuntungannya lebih besar. Kira-kira gimana sih kayak cara Kakak mengelola resiko dari investasi yang Kakak pilih itu? Jadi setelah banyak saya pelajari Kak, di sini nih asal kita jangan timing the market. Jadi anggapannya itu kalau kita prediksi pasar nih, prediksi saham, kita bakal kalah sama orang-orang tinggi, sama orang-orang yang kayak pemerintahan-pemerintahan di Amerika luar. Iya, iya benar. Jadi apa tadi pertanyaannya? Oh ya, yang saya lakukan di sini dengan cara DCA. Kak, DCA tuh kayak misalnya kan di sini saya kerja ngambil gajian per minggu. Jadi misalnya per minggu itu kan 200 80%-nya 100 berapa itulah. Yang anggapannya 80% dari 200 saya ambil. Itu tuh per minggu Kak. Jadi kita kayak anggapannya jangan kayak orang-orang aneh yang langsung all in gitu Kak. Iya. Oke, gitu ya. Jadi dicicil sedikit-sedikit sambil menunggu kenaikan yang Oh, iya. kedepannya. Ya. Oke. Terus kalau di investasi tuh ada nggak sih Kak kayak orang yang kayak menjadi inspirasi nih buat kakaknya untuk mulai berinvestasi kayak gitu? Kayak tokoh Seperti yang- mentor ya, Kak? Iya, benar benar. Mentor untuk saat ini ada sih Kak. Siapa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau kakaknya kenal Timothy Ronald, Oh iya iya. terus tuh Kak dengan Kalimat Sada, Prof APS, ya, itu mentor saya. Wes, keren keren keren. Lalu gimana sih Kak cara Kakak mencari informasi kayak sebelum memulai investasi itu biar nggak kekurangan informasi gitu? Kebanyakan di sosmed sih Kak. Kalau tentang pergerakan market, kayak misalnya di Twitter, di Bloomberg, link di Google. Oh, Terus tuh ya pokoknya kebanyakan di Twitter sama di Telegram. oh iya bener ya. Sekarang kan banyak tuh kan di Telegram gitu ya, Ya. kayak investasi-investasi gitu Kak. Ya. Kalau dari Kakak ada nggak sih kayak saran terbaik tentang investasi yang pernah Kakak terima gitu? Gimana Kak? Kayak saran dari kakaknya dari tentang investasi yang pernah Kakak terima kayak misalnya dari kripto itu gimana? Investasi. Iya. Kalau saran dari saya sih jangan all in sih. Jadi harus sedikit-sedikit gitu ya harus kayak. kecil. Jangan Soalnya langsung kan banyak. investasi kan nggak bisa kayak kita nentuin besok naik, besok jadi miliarder, Iya. besok jadi jutawan kan nggak mungkin. Iya, jadi harus dari kecil-kecilan dulu ya kayak Iya, baru kecilin bisa. Bitcoin. Iya. Terus gimana sih Kak cara Kakak menyikapi fluktuasi pasar yang kayak sekarang kan kadang tuh kan ya kayak Kakak tadi bilang kan perekonomian kan bisa turun, bisa naik gitu ya. Ya. Gimana Kakak menghadapi itu saat berinvestasi gitu? Ya itu dengan cara yang tadi Kak, DCA. Jadi Oh, iya, DCA iya. itu kayak kita kan sehari misal nargetin 200.000 dari 80% itu sehari Senin kita beli dan Senin depan kan kita nggak mungkin ngikutin Selasa sampai Minggunya kan nggak mungkin kita ngikutin pasar terus. Jadi Senin tuh misal kita beli ya udah, jadi mau naik atau turun di Senin depannya ya terima risiko aja. Kayak misalnya kita beli di harga 2.000 dan turun ke 1.800 kan itu nggak rugi kalau misalnya Senin depan kita masih ada cash. Iya, benar. Oke. Terus kalau di investasi itu ada nggak Kak kayak tantangan-tantangan yang Kakak hadapi gitu loh saat berinvestasi kan mungkin ada gitu ya kayak
pastinya nggak Kalau mungkin. tantangan sih ada sih, soalnya harus sabar, Iya. sabar nunggu, dan ya jalanin aja lah. Oh, berarti kayak emang harus sabar gitu ya Kak ya. Iya. Terus gimana sih Kak rencana Kakak ke depannya dalam investasi itu dalam misalkan 5 tahun ke depan gitu ya? Untuk 5 tahun ke depannya, dari sekarang saya megang prinsip untuk memperbanyak income saya, dan 80% dari income saya masukkan ke kripto, saya investasikan ke kripto. Gitu Mbak. Kalau selain kripto tuh Kakak pernah nggak sih kayak mencoba untuk berinvestasi di tempat yang lain gitu? Kayak mungkin saham gitu ya. Kalau investasi di saham nggak pernah sih Kak, tapi kalau belajar sedikit tentang saham ada, kayak tahu tentang saham-saham BCA, BRI. Nah, berarti saham pernah ada ya? Iya, tapi nggak pernah masuk. Cuman lihat-lihat aja. Oh, nggak apa-apa sih Kak, biar coba-coba aja kan mana tahu ada keuntungan kan dari situ. Mungkin itu aja sih Kak yang bisa ditanya hari ini. Mungkin ya terima kasih Kakak udah mau sharing-sharing hari ini untuk kayak pengalaman investasinya. Ya mungkin sekian dari wawancara kami hari ini. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Iya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden mulai tertarik berinvestasi karena dorongan untuk mencapai kestabilan finansial di masa depan, seperti dana pensiun, pendidikan, atau kebebasan finansial. Mereka umumnya mulai berinvestasi dalam beberapa tahun terakhir dan mempelajari dasar-dasar investasi secara otodidak melalui internet dan media sosial. Jenis investasi yang paling disukai bervariasi, namun mayoritas memilih instrumen yang mudah diakses seperti saham atau emas digital. Sebagian besar responden menyisihkan 10 hingga 60% penghasilan bulanan mereka untuk berinvestasi, dan juga lebih menyukai investasi jangka panjang karena dinilai lebih stabil dan menguntungkan dalam jangka waktu yang lama. Dalam mengelola risiko, para investor cenderung mencari informasi dan menganalisis sebelum membuat keputusan. Aplikasi investasi yang digunakan pun cukup beragam, dengan dominasi pada platform digital yang user-friendly dan juga yang terpercaya. Inspirasi dalam berinvestasi banyak datang dari tokoh-tokoh finansial populer serta pengalaman pribadi. Dalam 5 tahun ke depan, para investor berencana untuk menambah nilai investasinya, memperluas jenis portofolio, serta meningkatkan literasi keuangan. Tantangan utama yang mereka hadapi meliputi ketidakpastian pasar, kurangnya informasi yang akurat, serta pengelolaan emosi saat menghadapi kerugian. A few moments later. Baik, mungkin itu saja tadi sekilas tentang wawancara kita mengenai investasi kripto yang dibagikan oleh narasumber kita pada hari ini. Sekian dari video saya, terima kasih, dadah! Ya, salah jalan ya. Udah tidur. Bagus aku gitu. Perang keberapa lagi? Dulu. Ya, aja.